Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Putri, NIM 200-104-0020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis kohesi wacana naratif pada mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Pada analisis kohesi wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh memiliki sistematika peta konsep, yaitu yang pertama kajian teori. Kajian teori meliputi dari wacana naratif, tekstual, dan kohesi. Kohesi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Lalu selanjutnya adalah fokus penelitian pada makalah ini, yaitu jenis kohesi pada wacana naratif. Lalu ada alat kohesi leksikal dan gramatikal, dan selanjutnya adalah tingkat kekohesifan wacana naratif. Lalu ada metode penelitian. Pada makalah ini metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, metode simak, serta metode galih dan teknik dasar Bull. Pada peta konsep bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, serta manfaat penelitian. Pada latar belakang memiliki kandungan seperti unsur bahasa serta kajian wacana naratif. Lalu rumusan masalah pada makalah tersebut menjelaskan mengenai apa sajakah alat-alat kohesi leksikal wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu apa sajakah alat-alat kohesi gramatikal wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu bagaimanakah tingkat kekoefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu ada tujuan masalah. Tujuan masalah yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat 3 pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu untuk mendeskripsikan apa saja alat-alat kohesi leksikal wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu untuk mengetahui apa saja alat-alat kohesi gramatikal wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu untuk mengetahui bagaimanakah tingkat koefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu memiliki manfaat teoritis dan praktis. Lalu pada peta konsep bab 2, yaitu pembahasan, terdiri dari kohesi leksikal, kohesi gramatikal, dan tingkat kekoefisien. Pada kohesi leksikal adalah salah satu hal yang mendukung keutuhan wacana. Menurut Sumarlan tahun 2003, kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara sematis. Kohesi leksikal terdiri dari sinonim, antonim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Sinonim sendiri merupakan kata-kata yang mempunyai kemiripan makna dengan bentuk yang berbeda. Lalu antonim sendiri yaitu satuan lingual yang maknanya berlawanan atau berposisi dengan lingual yang lain. Lalu ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan satu lingual, bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Lalu ada kolokasi, yaitu asosiasi tertentu dalam pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan, yaitu kata-kata yang dipakai dalam satuan domain atau jaringan tertentu. Lalu ada ekuivalensi. Ekuivalensi yaitu kesepadanan antara satuan lingual tertentu dan satuan lingual yang lain dalam paradigma. Yang selanjutnya adalah kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal terdiri dari referensi, substitusi, elipsi, serta konjungsi.
Kohesi gramatikal sendiri yaitu hubungan kohesif dalam wacana yang dicapai dengan penggunaan elemen dan sistem gramatikal atau hubungan antar unsur. Kohesi gramatikal meliputi referensi. Referensi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengacuan persona, pengacuan demonstrasi, dan pengacuan komparatif. Lalu ada substitusi. Substitusi sendiri yaitu proses atau hasil pergantian unsur bahasa dengan unsur lain dalam satuan yang lebih besar dan memperoleh unsur-unsur pembeda atau unsur yang menjelaskan suatu unsur tertentu. Lalu ada elipsi. Elipsi adalah suatu proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lainnya. Lalu ada konjungsi, yaitu atau kata sambung, yaitu bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai atau penghubung antar kata dan kata, frasa dan frasa, klausa dan klausa, kalimat dan kalimat. Yang selanjutnya adalah tingkat kekoefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh. Berdasarkan hal tersebut, tingkat koefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh tergolong tinggi, yakni sebesar 29,7%. Hal tersebut mencerminkan bahwa wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh tergolong kohesif. Adapun alat kohesi yang berperan dalam membangun koefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh terdiri atas alat kohesi gramatikal sebanyak 794 buah atau sekitar 85,4% dan kohesi leksikal sebanyak 130 buah atau sekitar 14,58%. Selanjutnya peta konsep bab 3. Peta konsep bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang di atas pada makalah ini yaitu alat-alat kohesi wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh meliputi alat kohesi leksikal dan gramatikal. Alat kohesi leksikal ditemukan yakni sinonim, antonim, repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi. Alat-alat kohesi gramatikal yang ditemukan yakni referensi, substitusi, elipsi, serta konjungsi. Kemudian tingkat koefisien wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh tergolong tinggi, yakni 9,27%. Hal tersebut mencerminkan bahwa wacana naratif mendongeng 5 menit pada tabloid tokoh tergolong kohesif. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.